Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kabar baik ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Dimulai dari definisi, tujuan, dan kendala. Materi saya ambil dari buku manajemen SDM karya Sri Larasati. Oke, kita mulai aja ya dari yang pertama, yaitu tentang definisi perencanaan sumber daya manusia. Pengertiannya adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. The right man on the right place at the right time. Selanjutnya, kegiatan dalam perencanaan SDM itu meliputi pertama, kegiatan penyediaan SDM dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kedua, kegiatan memperkirakan supply and demand SDM dari mutasi, promosi, pensiun, pengunduran diri, atau PHK. Ketiga adalah kegiatan peningkatan mutu SDM melalui pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kondisi sumber daya manusia dinilai dari prestasi kerja karyawan. Oke, selanjutnya adalah tujuan adanya perencanaan SDM. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan menjabat di perusahaan. Kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun mendatang. Ketiga, menghindari terjadinya kesalahpahaman manajemen dan tumpang tindih pelaksanaan tugas. Keempat, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS sehingga produktivitas dalam perusahaan itu meningkat. Selanjutnya, nomor 5, menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Ketujuh, menjadi pedoman dan pelaksanaan promosi, mutasi, atau pensiun karyawan. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Oke, selanjutnya adalah kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kendalanya adalah masalah standar kemampuan SDM, yaitu standar kemampuannya yang diinginkan perusahaan pasti berbeda-beda. Kedua, SDM merupakan makhluk hidup yang tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan. Ketiga, situasi ketersediaan SDM yang tidak terpusat pada suatu wilayah kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Dan keempat, kebijakan perburuan pemerintah yang mengenai usia, jenis kelamin, dan UMR dapat mengganggu pembuatan perencanaan SDM tersebut. Oke, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai definisi, tujuan, dan kendala dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang baik diharapkan akan menghasilkan pekerja yang baik pula. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas kedua, yaitu bagaimana cara dan kebijakan pemimpin dalam menyikapi COVID-19. Oke, di sini saya bertindak sebagai pimpinan perusahaan. Ya, sebagaimana kita tahu, sekarang COVID-19 sudah diubah statusnya oleh WHO dari Public Health Emergency of International Concern menjadi status pandemi. Disnaker DKI Jakarta menghimbau perusahaan swasta untuk mempekerjakan karyawannya di rumah atau work from home. Ini saya kutip dari detik.com. Nah, sebagai perusahaan jasa, apabila saya sebagai pemimpin, maka yang akan saya terapkan adalah work from home. Dan yang kedua, membatasi atau menunda kegiatan di luar, baik dinas luar kota maupun dalam kota. Ketiga, bagi karyawan yang baru kembali dari luar kota atau luar negeri akan dirumahkan secepat-cepatnya selama 14 hari ke depan. Berbeda apabila saya menjadi pimpinan dalam perusahaan produksi, yaitu pilihan yang pertama adalah menghentikan usaha untuk sementara waktu, menunggu sampai
sampai situasi kondusif. Dan yang kedua, mengurangi sebagian usaha, yaitu sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasi. Untuk poin kedua ini mungkin banyak pro dan kontra ya, karena siapa sih yang rela karyawan di PHK oleh perusahaan? Dan kalau mengurangi waktu itu berarti mengurangi jam operasional perusahaan, misalnya dari 8 jam bekerja menjadi 5 jam bekerja, seperti itu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana sistem work from home ini dilaksanakan? Nah, yang pertama, pelaksanaan meeting secara virtual dengan jam yang ditentukan. Dan yang kedua, pada saat melakukan meeting secara virtual, pakaiannya harus rapi dan tidak boleh berada di tempat tidur, karena itu jauh dari kata sopan. Oke, dan yang ketiga adalah apabila ada pekerjaan yang wajib diselesaikan pada hari itu, harus dikirim by email sebelum jam 5, atau apabila tidak bisa tugas selesai, bisa konfirmasi. Dan himbauan untuk karyawan sendiri adalah hindari kerumunan. Apabila tidak ada kepentingan mendesak, dimohon untuk di rumah saja. Hindari untuk nongkrong yang tidak jelas, hindari untuk pergi ke mall atau menonton konser, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan virus COVID-19 ini ada di kalian. Okay, remember that WFH is work from home, not work for holiday. Okay, already finished. Thank you for watching everyone. Keep healthy, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.